yang namanya orang cacat itu bukan fisik, melainkan adalah pikirannya. Nek dirimu berpikir bahwa kamu adalah orang difabel, ya wes kowe dadi wong difabel tenan. Tapi kalau kamu berpikir kamu adalah seorang profesional yang difabel, seorang inspirator yang kebetulan difabel, maka sikapmu itu akan menjadi seorang profesional. Jadi pola pikir akan menentukan sikap, ya. Nah, sikap itu yang menentukan ke depan. Etika, attitude, ya, itu akan menjadi kunci ke depan. Terus satu lagi, kalau misalkan kamu lemah dan mengasihani dirimu, maka siap-siap aja dunia akan keras. Tapi ketika kamu keras ke dirimu, punya mimpi dan harus dikejar dan terus dibuktikan bahwa kamu bisa, maka dunia akan melunak. Sebenarnya menciptakan perubahan di muka bumi sederhana kok. Jangan minta orang lain berubah, kita yang berubah dan buktikan ke dunia kita bisa. Jadi dalam sederhananya, kalau kita bilang, ini kembali ke diri masing-masing. Definisi diri, definisi hidup, definisi kesuksesan akan menentukan pola pikir hidup, pola pikir diri, dan pola pikir semuanya. Dan itu akhirnya berubah pada sikap. Sikap melahirkan sebuah aksi nyata. So, yang paling penting adalah terus lakukan pencapaian-pencapaian kecil saja yang kemudian akan membesar, dan orang suatu hari akan mengatakan, ya, oh ya, saya ternyata selama ini salah menilai kamu. Jadi aku sudah cukup banyak mendampingi teman-teman difabel. Ada yang sudah dapat SCTV Award karena dia berkontribusi untuk nasional. Ada juga pengusaha yang sudah jadi kakak aku sendiri, bikin tempe, kemudian dia mempekerjakan beberapa orang autis, sehingga yang terjadi omsetnya awalnya cuma 5 juta setahun, kemudian dalam tahun pertama itu setelah didampingi jadi 55 juta, tahun kedua menjadi 185 juta, dan bisa mempekerjakan banyak orang. So, difabel itu bukan cacat, ya. Cacat itu adanya di kepala. Banyak orang terpenjara oleh pikirannya sendiri. Jadi to think creative, so be creative. Nggak usah kasih limitasi di pikiranmu. Jadi ya mungkin nggak banyak sih ya yang bisa kutinggalkan pesan, dan ini juga bisa menjadi pesan untuk seluruh teman-teman difabel di Indonesia. Karena kebetulan bapakku juga adalah orang dinas sosial, dan aku dilibatkan dalam kegiatan-kegiatannya beliau almarhum. Dan kemudian bicara tentang UMKM, aku juga menemukan banyak teman-teman UMKM yang difabel, dan alhamdulillah aku cuma bilang, jangan pernah ngasihani dirimu. Orang itu cuma butuh bukti, ya. Karena apa? Kamu hancur, banyak orang yang nggak suka. Kamu sukses pun banyak orang yang nggak suka. Dan ingat, mobil Lamborghini itu cuma punya 2 kursi. Jadi saat kamu sukses, kamu tuh cuma punya 1 teman, ya. Jadi hari ini lakukan yang terbaik, itu aja. Ya, jadi sekali lagi, ada yang pernah kutulis di dalam bukuku saat tahun 2008, aku tulis begini, jumlah orang waras dan orang yang tidak waras di dunia itu pasti lebih banyak orang waras, dan jumlah orang yang sukses dan tidak sukses, jumlah yang tidak sukses banyak. Artinya orang sukses itu adalah orang gila. Orang gila itu beda dari rata-rata. Difabel itu beda dari rata-rata. Jadi difability itu adalah sebuah gift, anugerah, karena dia menjadi berbeda dari rata-rata. Tinggal pertanyaan cuma satu, mau nggak menjemput takdir yang Tuhan sudah berikan untuk hidup kita. Saya Bio Hadi Kusuma, bye bye.